Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu Anindya Nur Amalia. Kalian bisa memanggil Ibu, Ibu Anin atau Ibu Anindya. Dan perkenalan dari Ibu, tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, benar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa yuk, berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, muatan IPA dan bahasa Jawa. Nah, anak-anak, coba sebutkan benda yang ada di sekitar kalian sekarang. Ada benda apa saja anak-anak? Pastinya ada pensil, ada ballpoint, tempat pensil, buku, atau meja, atau HP. Nah anak-anak, apa yang akan terjadi jika benda tersebut kamu beri gaya? Nah, tahukah kalian apa itu gaya? Nah, kita sudah belajar tentang gaya pada tema sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar lagi terkait dengan gaya dan gerak. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak. Kita juga akan menulis hasil laporan percobaan tentang pengaruh gaya. Kita juga akan latihan mengerjakan soal bahasa Jawa. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang gaya dan gerak? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, kita ingat sama-sama yuk. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, karena adanya gaya, maka suatu benda itu dapat bergerak mendekati maupun menjauhi suatu benda lain. Dapat juga berpindah tempat atau berpindah kedudukan. Anak-anak, ini adalah misi 1 yang harus kalian kerjakan. Di sini kalian diminta untuk melakukan suatu percobaan. Percobaan apa? Nah, di sini ada 5 percobaan yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah menutup dan membuka pintu. Yang kedua adalah doronglah sebuah meja atau kursi. Yang ketiga, ambil sebuah kertas tidak terpakai dan kalian remaslah kertas tersebut. Yang keempat, lemparlah sebuah bola ke atas kemudian tangkap. Yang kelima, lemparlah sebuah kerikil menggunakan ketapel atau menggunakan karet. Setelah itu, kalian mengisi hasil dari percobaan kalian ke dalam tabel nomor 3. Setelah selesai mengisi tabel, kemudian isilah kesimpulan pada nomor 4. Nah, misi 1 ini ada pada LKPD halaman 2 dan 3. Pada hari Minggu, Ana dan Ani bermain ayunan di taman. Ani memberikan gaya tarik dan dorong terhadap Ana. Saat ditarik atau didorong, ayunan dapat bergerak. Jika ditarik atau didorong secara kuat, maka laju ayunan semakin cepat dan sebaliknya, yaitu kekuatan mempengaruhi laju ayunan. Nah, ketika ayunan itu didorong dengan kuat, maka laju ayunan juga akan semakin cepat. Dan sebaliknya, jika ayunan itu hanya didorong secara pelan, maka laju ayunan semakin pelan. Nah, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya mempengaruhi gerak. Pengaruh gaya terhadap benda. Contohnya yang pertama, gaya dorong. Benda bergerak karena mendapatkan gaya dorong. Benda bergerak menjauhi tempat asal dan bergerak ke arah benda tersebut didorong. Nah, misalnya kalian itu mendorong meja ke arah kanan, maka benda itu bergerak akan ke arah kanan. Dan sebaliknya, jika kalian itu mendorong benda itu ke arah kiri, maka benda itu juga akan bergerak ke arah kiri. Yang kedua adalah gaya tarik. Benda bergerak karena ditarik.
benda bergerak ke arah orang yang menariknya. Nah, misalnya jika kalian menarik sebuah kursi ke arah kalian, maka kursi itu juga akan bergerak ke arah kalian. Nah, ini adalah beberapa contoh gaya dorong dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kalian itu bermain jungkat-jungkit, nah kaki kalian akan mendorong ke tanah sehingga jungkat-jungkit itu akan bergerak ke atas maupun ke bawah. Lalu yang kedua adalah ketika kalian mendorong meja, bisa juga mendorong gerobak di sini. Ada juga mendorong pensil hingga jatuh atau bermain golf. Nah, bermain golf itu juga salah satu contoh dari gaya dorong. Selanjutnya adalah contoh gaya tarik. Nah, di sini misalnya ketika kalian itu menarik sebuah mobil-mobilan menggunakan tali. Nah, itu adalah salah satu gaya tarik. Gaya tarik arahnya kemana? Ke arah di mana kalian menariknya. Ketika kalian menarik mobilan itu ke kiri, maka mobil-mobilan itu akan bergerak juga ke kiri. Lalu selanjutnya ketika kalian menimba air di sumur. Nah, siapa yang di rumahnya masih ada sumur? Nah, itu adalah salah satu contoh gaya tarik. Ketika kalian menarik tali atau menarik tali dari sumurnya, maka itu adalah sebuah gaya tarik. Nah, ini adalah pengaruh gaya terhadap benda. Nah, yang pertama itu gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, di sini contohnya, meja yang awalnya diam itu dapat berpindah tempat setelah didorong. Selanjutnya, kedua, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Nah, di sini misalnya ketika kalian itu bermain bola. Nah, bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh kiper. Nah, di sini ketika kalian memandang bola. Nah, ketika bola itu ditangkap oleh kiper atau penjaga gawang, maka bola itu akan menjadi diam yang semulanya bergerak. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Nah, di sini contohnya ketika kita bermain pingpong. Nah, siapa yang pernah bermain pingpong? Nah, bola pingpong itu akan berubah arah saat terkena dengan raket pingpong seperti ini. Nah, ketika kita memukul bola pingpong dengan raket, itu akan merubah arah dari bola pingpong tersebut sehingga bola pingpong itu dapat berubah arah. Yang keempat, gaya itu dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Di sini contohnya, mobil yang bergerak lambat akan bertambah kecepatannya setelah digas oleh pengemudinya. Nah, seperti ini, tadinya pelan, lalu kemudian ketika digas akan melaju lebih cepat. Yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Di sini contohnya ketika kita membuat gerabah dari tanah liat. Nah, tanah liat itu akan berubah bentuk karena adanya gaya dari tangan kita. Nah, contoh lain ketika kita meremas kertas. Nah, tadi seperti yang sudah kita lakukan dalam percobaan. Kertas itu yang tadinya halus, tidak berkerut ya, tidak bertekuk-tekuk. Ketika kita remas akan menjadi bulat, menjadi bertekuk-tekuk. Nah, itu mengubah bentuk benda. Selain itu ketika kita bermain plastisin yang tadinya kotak mungkin atau bulat, dapat kita ubah menjadi bentuk seperti yang kita inginkan. Nah, contoh gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, karena yang pertama, gerak karena gaya otot. Nah, ini pada saat mengayuh sepeda, contohnya. Yang kedua, gerak karena gaya pegas. Di sini contohnya ketika kita bermain ketapel atau bermain panahan. Nah, gaya pegas ada pada karetnya. Gerak karena gaya mesin, contohnya mobil pengeruk dan bulldozer. Ini dapat bergerak karena adanya mesin yang menggerakkan bulldozer atau mobil tersebut. Nah, anak-anak, sekarang kita beralih ke bahasa Jawa. Di sini ada misi kedua yang harus kalian selesaikan. Nah, di sini kalian diminta untuk membuka LKS Bahasa Jawa halaman 33 sampai 34. Kemudian bacalah teks bacaan yang berjudul Jadah Tempe. Lalu kerjakan soal latihan A, isian, dan C, yaitu menjodohkan. Kerjakan di buku tulis kalian.
Kemudian difoto dan kirimkan ke Google Classroom. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Tadi ada bermacam-macam ya, ada gaya dorong, ada gaya tarik, ada gaya itu membuat benda menjadi bergerak atau membuat benda menjadi diam. Nah, ada juga tugas bahasa Jawa tadi. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, boleh WA ke ibu guru ya. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal latihan evaluasi pada LKPD halaman 5. Di sini ada 5 soal IPA yang harus kalian kerjakan. Anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.